Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Mimin AR30. Kali ini, saya akan membawakan spoiler Swallow Star Season 3 versi novel. Tanpa banyak cocok, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di Samudra Pasifik, di dalam kota terapung, pria hijau bersayap duduk di singgasananya. Dia menggosok sandaran kursi saat matanya bersinar dengan tajam. Dia berkata, "Apa kesepakatan Luo Feng itu?" "Tuan jangan marah." Seorang wanita berjubah sederhana dengan rambut ungu tersenyum dan berjalan. "Dia adalah murid dari pemimpin kota Primal Chaos. Wajar jika dia bangga. Namun, betapapun bangganya dia tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Para imigran dari kota terapung di sini berasal dari 5 Levitian dengan banyak para murid dari keluarga Master Alam Semesta. Meskipun mereka hanyalah generasi selanjutnya, mereka tetap bukan orang yang bisa dihadapi oleh Luo Feng." Baru saat itulah pria itu mengungkapkan senyuman. Dengan melambai, wanita berambut ungu itu terbang dan mendarat di pangkuannya. Mereka akan melakukan keintiman di sana. Tapi tiba-tiba terdengar suara, "Kaisar Jili!" Pria lapis baja hijau itu mengerutkan kening dan melihat keluar, memeluk wanita itu. Dia tidak puas. "Kaisar Feng Chen, ada apa?" Seorang pria bersenjata 4 masuk ke aula. Suaranya menggelegar. "Jili, apapun yang terjadi, Luo Feng masih menjadi bagian dari perusahaan alam semesta virtual kita. Dan dia adalah murid dari pemimpin kota Primal Chaos. Jangan berlebihan. Jika segala sesuatunya menjadi berantakan, apakah Anda bisa menghadapinya?" "Aku tidak percaya dia berani mengacau denganku," kata Jili berdiri dengan ganas. Feng Chen menatap dingin padanya. "Jili, jelaskan ini. Meskipun kamu adalah generasi penerus dari Master Alam Semesta, keluargamu telah ada selama triliunan tahun. Anggota telah mencapai jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kita adalah kaisar dan kami adalah elit keluarga, namun elit sejati tidak akan diatur ke bumi untuk melindungi sekelompok bayi." Jili hendak menyalak. "Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda pernah melihat Master Void Emas pendiri sebelumnya?" tanya Feng Chen. Ekspresi Jili menjadi jelek. "Bahkan aku belum pernah melihatnya." Feng Chen menghela nafas. "Bagi para Master Alam Semesta, keluarga Yisi memiliki banyak orang di dalamnya. Siapa kita? Lebih baik tetap rendah hati. Namun, Anda harus melihat anjing siapa yang Anda pukuli. Para imigran di sini semua dianggap pelit dari banyak Master Alam Semesta. Tidak ada yang berani mengacaukan kami," kata Feng Chen. "Tapi kamu tidak boleh terlalu sombong. Memperlakukan manusia bumi dengan satu cara tidak apa-apa. Tetapi untuk Luo Feng, kamu masih harus menunjukkan rasa hormat padanya. Tantangan sebelumnya tidak layak sama sekali. Siapa yang tidak tahu penampilannya, namun Anda tetap sengaja membuatnya mengidentifikasi dirinya sendiri. Dia akan dengan mudah melihat melalui ini." "Cukup," ekspresi Jili jelek. "Itu hanya satu Luo Feng. Dia hanya seorang penguasa sektor sekarang. Aku tidak percaya dia akan menjadi lebih kuat lagi. Apa menurutmu menjadi kuat itu mudah? Setiap langkah penuh dengan bahaya. Semakin baik penampilannya, semakin banyak ras lain yang ingin membunuhnya. Bukan hanya bahayanya, hanya pemahaman hukum yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kesatria sangatlah sulit. Bahkan kelompok murid di bawah pemimpin kota Primal Chaos, bahkan sekelompok dari mereka belum menjadi kesatria. Jangan ganggu aku. Itu hanya karena Luo Feng adalah bagian dari perusahaan alam semesta virtual sepertimu. Itulah mengapa kamu membantunya dengan berbicara untuknya."
Ekspresi Feng Shen berubah dan dia segera pergi. Cili menyaksikan kejadian itu dan mendengus dingin. Kebanggaan penduduk bumi. Cili memandang keluar angkasa yang luas, menatap penduduk bumi di bawah. Bahkan jika Luo Feng ada di belakang kalian, itu tidak bisa mengubah garis keturunanmu yang rendah. Saat dia mati, aku ingin melihat tampang putus asa kalian. Saat itu terjadi, aku akan memastikan kalian semua meninggalkan bumi. Luo Feng, mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap bangga. Dia dipenuhi dengan amarah di dalam hati karena Luo Feng, dia tidak dihormati di dalam keluarganya. Kebencian dan ketidakpuasan muncul. Scene berganti. Di alam semesta virtual, energi kekacauan menyelimuti istana di puncak Pulau Guntur. Luo Feng masuk dengan hormat. Guru, dia membungkuk dengan hormat. Apakah ada masalah? Suara pemimpin kota bergema. Aku ingin meminta bantuan guru. Luo Feng menjawab dengan hormat. Sebuah sosok keluar dari energi. Seorang pemimpin kota berjubah emas berkata, kamu mengalami cukup banyak bahaya dalam perang wilayah luar. Namun kamu tidak pernah datang menemuiku. Kamu secara alami bukan tipe yang meminta bantuan. Bicaralah, ada apa? Seperti ini, ketika saya kembali ke bumi, banyak hal yang terjadi. Saya menyadari bahwa para imigran lain telah menciptakan masalah bagi manusia bumi kita. Luo Feng berkata dengan hormat. Saya tidak punya cara lain, maka saya datang untuk mencari bantuan Anda. Ini masalah kecil. Benar, para imigran datang dari banyak keluarga yang kuat. Lebih baik kamu tidak main-main dengan mereka. Aku akan memberikan perintah. Pemimpin kota mengangguk. Aku tahu kamu menghargai keluargamu dan sesama manusia bumi. Jadi aku akan menyelesaikan hal-hal ini untukmu. Jangan repot-repot tentang hal-hal seperti itu. Yang perlu kamu lakukan adalah menjadi lebih kuat. Iya guru, saya akan melakukan yang terbaik, kata Luo Feng dengan sangat gembira. Pergilah. Pemimpin kota itu mengangguk. Luo Feng membungkuk hormat dan pergi. Pemimpin kota tersenyum ketika dia melihat muridnya pergi. Dia tidak pernah datang untuk meminta bantuan sebelumnya. Namun sekarang ketika dia melakukannya, itu hanya masalah kecil. Merawat sesama manusia dan keluarganya. Karakter seperti itu, selama manusia memperlakukannya dengan baik, dia secara alami akan bertarung sampai mati untuk kita. Gumam pemimpin kota itu sambil mengangguk. Ada beberapa pejuang umat manusia yang pengkhianat. Saat mereka menjadi kuat, mereka bahkan tidak akan peduli dengan keselamatan ras mereka sendiri. Setengah hari kemudian, perintah diteruskan ke istana yang menjaga bumi dan ke manajemen dalam imigran dan manusia bumi. Perintahnya sangat sederhana, dinyatakan bahwa tidak ada imigran yang menginjakan kaki atau terbang di atas wilayah bumi, dan tidak ada manusia bumi yang menginjakan kaki atau terbang di atas wilayah kota-kota terapung. Siapapun yang menentangnya, dia akan dibunuh. Pemuda lapis baja hijau yang bermain-main dengan gadis itu melolong ketika dia mendapat pesan itu. Apa? Siapa? Siapa yang memberi perintah ini? Kaisar Cili marah. Aku pasti akan melaporkan ini ke eselon atas dojo kapak besar. Perintah itu sepertinya berlaku untuk kedua sisi. Namun sebenarnya itu terutama untuk lebih melindungi manusia di bumi. Setelah beberapa saat, 3 master kaisar para imigran berkumpul. Feng Chan dari perusahaan alam semesta virtual, Cili dari dojo kapak besar, dan kaisar wanita Huangxi yang mewakili bank pertama, Bank Galaksi, dan aliansi pembunuh bayaran. Dalam hal kekuatan, dia adalah yang terkuat karena dia adalah kaisar puncak. 2 lainnya sedikit lebih lemah. Ini keterlaluan. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Siapa yang memberi perintah ini? Apakah mereka berdiskusi dengan salah satu eselon atas dari dojo kapak besarku? Saya akan melaporkan ini, pasti. Cili melolong. Laporkan, lanjutkan saja.
Ini dari pemimpin kota Primal Chaos, Feng Chen berkata dengan santai. Cili hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Primal Chaos? Wang Xi juga kaget. Tidak ada kesalahan, Feng Chen mengangguk. Dia yang memberi perintah secara pribadi. Ini pasti Luo Feng. Luo Feng yang tercela itu. Cili menggertakkan gigi. Dia merasa lebih cemburu sekarang. Tentu saja Luo Feng. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Kata Feng Chen sambil menatapnya. Cili menggertakkan giginya. Perintah ini, setiap perintah akan selalu memiliki celah. Mendadak, energi yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh bumi, menelan seluruh planet. Apakah itu Asia atau Eropa, bahkan Atlantik atau kota-kota terapung Pasifik. Semua orang dapat merasakan energi yang menakutkan. Lihat, apa yang sedang terjadi? Siapa ini? Ketiga kaisar itu melayang di udara di atas kota terapung mereka, memandang sekeliling. Dengan penglihatan mereka dapat dengan mudah melihat ribuan kilometer jauhnya. Itu apa? Mereka bertiga semua tercengang. Sebuah tumbuhan merambat yang megah telah tumbuh dari benua bumi. Setiap benua memiliki banyak tumbuhan merambat, tingginya menembus atmosfer setinggi puluhan ribu kilometer. Ketiga kaisar dengan mudah melihat ratusan tanaman merambat. Tanaman pemakan bintang abadi. Wang Xi terkejut. Setiap pohon anggur memiliki energi yang sama. Mereka berasal dari tumbuhan abadi yang sama. Periksa berapa banyak tanaman merambat yang dimilikinya, kata Feng Chen. Ada 1000, suara Cili kecil. Tanaman pemakan bintang 1000, siapa yang sekaya itu? Memelihara tanaman seperti itu akan membutuhkan ratusan miliar elemen campuran. Apakah itu Luo Feng? Apakah dia sekaya itu? Bahkan melewati gunung langit primal hanya akan memberinya 100 miliar poin. Itu tidak cukup untuk ini sama sekali. Mata Wang Xi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tentu saja pemimpin kota Primal Chaos yang memberinya. Apakah menurutmu kekayaannya yang menyedihkan akan cukup? Cili berkata dengan dingin. Meskipun tumbuhan pemakan bintang 1000 hanya memiliki kekuatan puncak kaisar, namun bentuk kehidupan tumbuhan itu istimewa. Kekokohannya bisa dibandingkan dengan pejuang kaisar batas manusia. Perusahaan semesta virtual telah memerintahkan. Suara dingin bergema di seluruh bumi, di setiap telinga manusia dan binatang. Mulai sekarang, imigran tidak diizinkan memasuki wilayah daratan, dan tidak ada manusia bumi yang diizinkan memasuki lautan atau wilayah kota terapung. Siapapun yang melawan ini akan mati. Ini adalah tanaman anggur pemakan bintang 1000 abadi, dan itu akan menjaga perbatasan benua. Tugas utamanya adalah menjaga, apakah itu manusia bumi atau imigran. Siapapun yang melanggar akan dibunuh. Suara itu bertahan lama. Semua manusia di bumi, apakah itu manusia bumi atau para imigran, semua orang gempar. Manusia bumi tidak bisa berhenti bersorak. Hahaha, para imigran tercela itu tidak akan datang ke sini lagi. Ini bagus. Suara siapa itu tadi? Untuk benar-benar mengatur keabadian untuk menjaga kita. Bodoh, siapa lagi yang bisa membantu kita? Itu pasti Luo Feng. Saat mereka bersorak, di sisi lain, semua imigran mengamuk. Siapa yang memberi perintah ini? Melarang kami memasuki benua. Kami belum pernah mendengar aturan seperti itu sebelumnya. Siapa yang memberi perintah? Sungguh punya nyali. Bahkan jika eselon atas memberi perintah untuk benar-benar menggunakan tanaman pemakan bintang 1000 untuk mengancam kita, dia pasti terlalu sombong. Ini adalah ancaman bagi hidup kita. Karena kedua belah pihak sedang gempar, Cili, Feng Chen, dan Wang Xi semuanya terbang ke tepi benua Asia. Luo Feng terbang ke sana juga, dan mereka bertukar pandang. Yang mulia Luo Feng, kata Feng Chen dengan sopan. Feng Chen, Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Dia mengenalinya. Luo Feng, bahkan jika pemimpin kota memberi perintah,
kamu tidak dapat menempatkan tanaman anggur pemakan bintang 1000 di sana. Ini adalah ancaman bagi semua imigran. Kami akan mengikuti perintah pemimpin kota, tetapi Anda harus mengambil tanaman itu, kata Jili melolong. Luo Feng memandangnya dengan dingin dan tersenyum pada Feng Chen dan Huang Xi. Kalian berdua, kita akan mengobrol di aliansi Hong segera. Aku akan pergi. Kalian berdua, kita akan mengobrol di aliansi Hong segera. Aku akan pergi. Feng Chen dan Huang Xi mengangguk. Tetap di sana, teriak Jili. Luo Feng tetap berbalik dan menghilang, meninggalkan suara dingin. Dasar idiot! Wajah Jili memerah. Di sampingnya, dua orang lainnya melihat ekspresi bodohnya. Di mata mereka, Jili adalah seorang idiot. Siapa Luo Feng? Dia adalah murid dari pemimpin kota. Jili hanyalah murid generasi selanjutnya dari sebuah keluarga. Keduanya memiliki tingkat otoritas yang sangat berbeda. Jili, lebih baik kamu berhati-hati. Jangan biarkan amarahmu menguasai. Kamu akan dibunuh oleh tanaman pemakan bintang 1000 itu. Feng Chen berkata dengan santai. Setelah itu dia menjadi seberkaca dan pergi. Tenang, Jili, kata Huang Xi. Dia tidak berani mengotak-atik tantangan Anda sebelumnya, terutama karena banyak imigran di belakang Anda. Lebih dari 10 miliar imigran, semuanya mewakili keluarga yang kuat. Dan mereka memiliki master alam semesta di belakang mereka. Adapun Anda, dengan status Luo Feng, dia bahkan tidak bisa diganggu dengan Anda. Lihat, anugerah Anda satu-satunya adalah kekuatan pribadi Anda. Karena dia dengan mudah mengambil tanaman pemakan bintang 1000, dia dapat membunuh Anda dengan mudah. Kami berada di jalur yang sama. Izinkan saya memberi Anda beberapa nasihat. Jangan kehilangan nyawa Anda karena ini. Jangan sampai kehilangan nyawa Anda karena ini. Ciu, dia juga menghilang. Jili berdiri di tengah udara dan menatap perbatasan benua Asia. Ekspresinya meronta-ronta. Dia hanya bisa berbalik dan pergi. Belakangan, bahkan ada 2 orang imigran sombong yang dibunuh oleh tanaman pemakan bintang 1000. Selebihnya cepat mendapat kabar dan tahu bahwa perintah itu nyata. Mereka semua mendapat peringatan keras dari eselon atas juga. Manusia bumi pun bersorak. Mereka tidak lagi harus menderita dalam keheningan. Mereka bisa menjalani hidup dengan bebas. 1 bulan kemudian, Luo Feng akhirnya akan meninggalkan bumi. Ada tanaman pemakan bintang 1000. Ada juga kaisar batas, kaisar bendera logam. Luo Feng berbicara kepada istrinya. Dan banyak kartu truf yang aku tinggalkan untukmu. Kamu juga bisa memelihara tanaman abadi. Secara keseluruhan, kamu bisa membuat pengaturan. Aku serahkan keluarga kepadamu. Lusin mengangguk. Di dalam hati dia merasakan kehangatan. Kamu sebaiknya berhati-hati kali ini, kata Susin. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Ayah, ibu. Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, saudara laki-lakinya, dan anak laki-lakinya sebelum pergi, berteleportasi dan menghilang dari pandangan. Di dalam alam semesta gelap, sebuah kapal serangga lapis baja hitam sedang terbang dengan cepat. Ini adalah salah satu dari 3 kapal teratas yang diperoleh Luo Feng ketika dia memburu para kaisar. Di dalam ruang kendalinya, pertama-tama kita akan pergi dan berurusan dengan kaisar tangan iblis. Lalu kita akan menuju ke bintang neraka es, wilayah rahasia yang jauh. Luo Feng memerintahkan. Iya Tuan, suara kapal itu menjawab. Melalui teleportasi negara dewa dan kapal hidup yang melakukan perjalanan melalui alam semesta gelap, dibutuhkan sekitar setengah bulan bagi Luo Feng untuk mencapai tempat kaisar tangan iblis berada. Untung saja aku punya Tianchen, gumam Luo Feng. Ke-11 budakku yang lain adalah pejuang ras lain, hanya Tianchen yang manusia. Dan selain 3 budak jiwa yang Tianchen miliki, dia juga memiliki abadi yang lebih lemah, di mana banyak dari mereka adalah manusia juga. Abadi manusia memiliki banyak penanda di sekitar wilayah manusia, oleh karena itu mudah untuk berteleportasi melalui negara dewa mereka. Setidaknya aku bisa mencapai negara semesta manapun dengan mudah di dalam wilayah manusia.
Dan dengan budak ras saya yang lain, saya dapat dengan mudah mengandalkan mereka untuk mencapai daerah yang jauh di alam semesta juga. Itu akan menghemat banyak waktu terbang. Luo Feng merasa senang menemukan keuntungan memiliki lebih banyak budak. Tuan, kami akan melakukan perjalanan alam semesta. Weng, kapal hidup melambat hingga berhenti, terbang keluar dari alam semesta gelap dan kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Bintang tangan iblis. Luo Feng berdiri di ruang kendali kapal dan menatap ruang yang luas. Di bawah cahaya bintang besar, planet kehidupan hijau mengeluarkan riak energi kehidupan yang kuat. Menurut informasi dari perusahaan semesta virtual, sarangnya ada di sini, dan setengah tahun yang lalu dia telah terhubung ke alam semesta virtual. Sementara penandanya ada di sini. Luo Feng mengerutkan kening pada planet hijau itu. Luo Feng, keluarkan aku! Suara Babata bergema di benaknya. Keluar! Luo Feng melepaskan Babata dari cincin dunianya. Dia terbungkus baju besi hitam dan wajahnya bertopeng, memperlihatkan mata seperti kristal darah merah, tingginya sekitar 1,4 meter, seperti anak kecil dengan 2 tanduk emas di keningnya. Ini adalah Babata dengan jantung evolusi. Penghasilan Luo Feng di perang wilayah luar sangat besar, oleh karena itu dia membeli satu untuk Babata, memungkinkan dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berlatih dan berevolusi. Adapun komputer di lengannya, itu adalah buatan anak perusahaan AI milik Babata. Aku ingin melihat Sualuopu mati. Babata menggertakkan gigi. Oke, tapi kamu harus tetap di sisiku, kata Luo Feng. Babata mengangguk. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Ayo pergi. Armor kontakawan dengan cepat membungkus Luo Feng. Sebuah baju besi emas yang mencolok menutupi bahkan wajahnya. Luo Feng seperti pria lapis baja emas. Dia segera menyimpan kapalnya. Keduanya berteleportasi langsung ke atmosfer planet hijau. Kenapa kamu tidak masuk? Babata bertanya dengan cemas. Saya akan memeriksa lokasi akurat sebelum saya bergerak. Luo Feng segera menggunakan pemindai besarnya untuk menyapu seluruh planet. Babata tertegun berkata, Luo Feng, aku kehilangan kendali. Hahaha, sangat jarang AI yang hidup kehilangan kendali. Ini berarti emosi telah mempengaruhi penilaianmu. Itu hal yang baik. Luo Feng tertawa. Babata dipenuhi dengan kebencian. Dia pasti ada di planet ini. Babata bergumam terus-menerus dengan cemas. Temukan dia, kata Luo Feng tiba-tiba. Di planet ini kan? Babata sangat terkejut. Benar, di planet ini. Dan dari scanku, dia pasti terluka parah, kata Luo Feng. Pemindai besarnya cukup canggih untuk menghindari deteksi kaisar tangan iblis. Luka parah? Siapa peduli? Kita harus membunuhnya. Babata melolong. Ayo pergi menemuinya. Luo Feng membawa Babata dan berteleportasi memasuki inti planet. Scene berganti. Bidang bintang di sekitar planet ini adalah tempat terlarang di negara semesta Gulut. Beberapa keluarga super di negara semesta tahu bahwa ruang ini diambil oleh makhluk abadi yang kuat. Inti dari medan bintang ini adalah bintang tangan iblis. Di dalam istana, akhir-akhir ini Kaisar Iblis sedang dalam suasana hati yang buruk. Berhati-hatilah untuk tidak membuatnya marah, atau kamu akan kehilangan nyawa, kata Abadi yang juga kepala sekelompok staf wanita. Iya, wanita paling cerdas dan cantik yang dipilih dari 9 galaksi di sekitarnya, semuanya gemetar. Selama 1000 tahun terakhir, Kaisar Iblis dalam suasana hati yang buruk. Sedikit kejengkelan akan mengakibatkan tragedi. Masuklah, perintah Abadi itu. Lebih dari 800 wanita, semuanya mengangkat piring mereka dan pergi ke istana. Semakin dalam mereka pergi, semakin mereka gemetar. Akhirnya, mereka sampai di dalam aula. Ketika baru setengah dari kelompok yang masuk, mereka mendengar suara dingin. Kaisar tangan iblis! Suara itu sedingin es.
tekanan tak berbentuk menyebar ke seluruh wilayah. Lebih dari 800 wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Tekanan mengerikan menyebabkan pemimpin mereka yang abadi juga berlutut. Ya dewa, tekanan yang menakutkan. Ini lebih dari 100 kali lebih kuat daripada ketika Tuan berada di puncaknya. Hanya siapa ini? Dari mana prajurit seperti itu berasal di negara semesta Kulun? Gemuruh, atap istana langsung robek saat sosok abu-abu terbang ke langit. Siu, sosok emas melayang di sana, menendang sosok abu-abu itu. Tendangan ditanamkan dengan hukum, membuat sosok abu-abu langsung memuntahkan darah emas, terbang mundur sampai dia mendarat di istana yang rusak. Pria yang tampak jahat itu memiliki kepala elang. Dia mengenakan baju besi abu-abu. Abadi yang berlutut di dalam istana terkejut melihat pemandangan itu. Dia berpikir, teleportasi? Pria lapis baja emas itu bisa berteleportasi? Sudah berakhir untuk Tuan. Tetapi yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana berlutut. Beberapa mendongak diam-diam ke tempat Kaisar Iblis tak terkalahkan. Dikalahkan dengan mudah. Sosok emas itu bersinar terang di atas. Teleportasi? Kaisar tangan iblis melayang di udara, melihat ke arah pria berlapis baja emas dan membungkuk hormat. Salam, Tuan. Jika Anda dapat berteleportasi, Anda harusnya menjadi puncak kaisar. Bagaimana saya menyinggung Anda? Tolong beritahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi Anda. Jika itu masih belum cukup, maka Anda dapat mengambil hidupku. Luo Feng menatapnya, suaranya menggelegar. Kamu benar-benar mengerti formalitas. Karena kamu bisa berteleportasi, itu artinya aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan jika aku berada di puncak, itu masih jauh dari kekuatanmu. Terlebih lagi, aku terluka parah sekarang. Dengan kekuatanku hilang, kamu bisa dengan mudah membunuhku. Apa yang harus saya lakukan? Dia berkata dengan sangat hormat. Suara tangan iblis menggelegar. Semua staf di bawah bisa mendengarnya. Staf yang telah melihatku seperti itu, selama aku bisa bertahan hidup, aku akan membunuh mereka semua. Tangan iblis berpikir di dalam hatinya. Sementara itu di bawah, kenapa Kaisar Iblis seperti pelayannya? Siapa pria lapis baja emas ini? Dia jauh lebih kuat dari Kaisar Iblis. Tetapi yang tak terhitung jumlahnya tidak tahu bahaya yang mereka hadapi. Luo Feng, bunuh dia! Babata berkomunikasi dengan Luo Feng. Tolong, sebutkan bagaimana aku menyinggungmu. Aku tidak mengerti bagaimana itu terjadi. Tangan iblis berkata dengan hormat. Luo Feng menatapnya. Tidak ada gunanya berjuang. Aku akan memberitahumu. Kamu pasti akan mati. Aku? Mata tangan iblis itu terlihat ketakutan. Tepat ketika ia hendak berbicara, Luo Feng sudah muncul di hadapannya, memegang duri. Ini adalah duri kontak kawan berlapis racun Feimo. Luo Feng menggunakannya untuk menusuk ke depan. Cring! Itu menembus baju besi langsung ke tubuh tangan iblis. Setelah itu, darah emas tumpah menetes ke bawah. Tubuh tangan iblis terkorosi oleh racun. Matanya dipenuhi ketakutan. Setelah itu, dia hancur bersama dengan darah emas. Hanya menyisakan armor dan cincin dunia yang jatuh. Setelah itu, dia hancur bersama dengan darah emas. Hanya menyisakan armor dan cincin dunia yang jatuh. Sebelum disapu oleh sosok hitam. Sosok hitam berhenti di samping Luo Feng. Itu Babata. Sudah berakhir, kata Babata sambil memegang armor. Matanya seperti kristal darah. Lebih dari 60.000 tahun. Luo Feng menatapnya, tapi tidak menyela. Tuan, apakah kamu melihat ini? Tangan iblis sudah mati. Dia sudah mati. Saat itu, kamu mempercayakan warisan kepadaku. Aku tidak berani memberitahunya siapa musuhmu. Aku tidak pernah menyangka dia bisa membalaskan dendam. Anda sekarang telah dibalaskan. Dia sama sekali tidak memiliki perlawanan. Saat itu, dia telah mengejar kita begitu lama. Tapi melawan Luo Feng, dia sangat lama. Gumam Babata. Luo Feng telah benar-benar mematikan semua suara di sekitar mereka dengan energi rohnya
Pemindai ini juga mengganggu sinyal apapun. Luo Feng melakukan semua ini sambil dengan sabar menunggu Babata pulih. Babata melepaskan emosinya yang ditekan selama puluhan ribu tahun. Rasa sakit dari kematian tuannya, sensasi dari pembalasan, dan kenangan dari masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng, aku baik-baik saja sekarang, kata Babata sambil menatapnya. Terima kasih. Aku berutang budi pada Huyanbo, dan bahkan aku memberikan penghormatan padanya sebagai guruku sebelumnya. Inilah yang harus saya lakukan. Babata, sekarang bisakah aku menyimpanmu kembali ke dunia cincin? Tanya Luo Feng. Di dalam dunia cincin, saya bisa mendapatkan bimbingan dari kaisar lain. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi abadi secepat mungkin. Kekuatanku saat ini hanya akan mempengaruhi Anda, namun saya dapat menghubungi Anda melalui anak perusahaan AI-ku, kata Babata mengangguk. Dengan pikiran, Luo Feng menempatkan Babata kembali ke cincin dunianya. Dengan jantung evolusi, Babata sekarang mirip dengan ras otomat. Sangat mudah bagi mereka untuk mencapai penguasa sektor, namun mencapai abadi sangatlah sulit. Luo Feng menatap orang-orang yang berlutut menggigil di bawah. Dia berteleportasi dan meninggalkan bintang tangan iblis. Dia telah pergi. Dewa lapis baja emas sudah pergi. Dia terlalu menakutkan. Kaisar iblis tidak memiliki perlawanan apapun terhadapnya. Kudengar, abadi memiliki tubuh abadi, tetapi dia masih terbunuh dengan mudah. Dengan kematian kaisar iblis, kita tidak perlu takut lagi. Medan bintang ini sekarang menjadi milik kita. Hahaha. Kekuatan bintang tangan iblis mulai bergeser dengan segera. Sementara itu, di medan bintang yang jauh, beberapa tahun cahaya dari wilayah manusia, di dalam bintang biasa, terdapat sosok. Sosok ini duduk bersila. Benar-benar ada seorang pejuang yang membunuhku. Suara penuh kebencian bergema. Sosok ini adalah Kaisar Tangan Iblis, Sualuopo. Dia duduk bersila. Panas bintang tidak mempengaruhinya sama sekali. Dan dia sekuat itu, namun dia masih menyembunyikan identitasnya. Dia mungkin dikirim oleh Luo Feng itu. Sudah kuduga sejak lama bahwa hari ini akan datang. Dia bergumam pelan. Saat itu, Luo Feng sangat luar biasa selama pertempuran jenius. Diserap ke dalam perusahaan alam semesta virtual. Bahkan sejak saat itu, tangan iblis telah mengamatinya. Dia menduga Luo Feng telah mendapatkan warisan Huyanbo. Saat aku membunuh Huyanbo saat itu, aku menggunakan teknik jiwa untuk memastikan dia akan mati. Ditambah dia melarikan diri terlalu cepat ke alam semesta gelap. Sulit untuk mengejarnya. Dan karena harta karun itu, aku tidak melanjutkan. Dia punya banyak tempat persembunyian. Entah kemana dia melarikan diri. 50.000 tahun kemudian, Luo Feng tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan. Seorang pembaca roh seperti dia. Dan dia bisa membeli bumi. Seorang berandal aborigin. Tanpa pertemuan khusus, bagaimana dia bisa membeli sebuah planet? Dan penampilannya surgawi selama pertempuran jenius. Saya curiga saat itu, dia terkait dengan Huyanbo. Namun dia sudah lama berada di kota Primal Chaos. Saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Akhirnya, dia menjadi Master Domain dan kembali ke negara semesta Ganwu. Dan kapal yang dia gunakan sebenarnya adalah kapal planet Yunmo. Hahaha. Kapal ini mengkonfirmasi keraguanku bahwa dia adalah murid Huyanbo. Tapi kali ini dia tinggal di wilayah primal dari perusahaan alam semesta virtual. Jika aku bergerak dan ketahuan, aku pasti akan mati. Aku hanya bisa bertaruh bahwa Huyanbo tidak meninggalkan informasi tentang siapa yang membunuhnya. Tapi sepertinya tebakanku salah. Dia meninggalkan sesuatu yang memberitahu Luo Feng. Status Luo Feng sangat tinggi. Sangat mudah baginya untuk menggunakan bantuan prajurit super. Bagi mereka untuk menyembunyikan identitas mereka dan datang membunuhku. Untungnya, meskipun saya berjudi, saya tidak menempatkan semua taruhanku di satu meja. Saya memotong bagian tubuh dewaku, yang satu bagiannya 40% dan bagian lainnya 60%.
Tangan iblis duduk bersila di dalam bintang yang terbakar. Matanya bersinar dengan keganasan. Aku meninggalkan tubuh yang lebih lemah untuk berpura-pura terluka parah di bintang iblis menunggu hari. Yang lain bersembunyi di daerah yang jauh dengan sabar menunggu. Rencanaku adalah menunggu 1 juta tahun. Jika tidak ada bahaya setelah 1 juta tahun, saya akan menunjukkan diriku lagi. Hahaha, untungnya saya meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Saya tidak memenuhi syarat untuk dihidupkan kembali, tetapi saya meninggalkan jalan keluar. Prajurit lapis baja emas, meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya dapat menjamin bahwa Anda pasti dikirim oleh Luo Feng. Selain dia, tidak ada seorang pun yang bisa melibatkan makhluk yang begitu kuat. Luo Feng, aku mungkin tidak akan menang melawanmu sekarang, namun aku akan kembali. Aku pasti akan kembali ke wilayah manusia. Tangan iblis melolong, suaranya berdesir di seluruh bintang. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham ya.